Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Saya Irianto Petrus Binsardo. Channel ini banyak berbicara soal tentang keuangan, tentang saham, juga tentang bisnis. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan hal-hal yang bersifat seperti itu, pengetahuan-pengetahuan mengenai bisnis saham dan keuangan, teman-teman bisa follow channel ini sebelum menonton lebih lanjut video ini. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas adalah mengenai saham Bumi ya, Bumi Resource. Di sini bagaimana sih keadaan saham Bumi, juga analisa fundamental atau bagaimana performa laporan keuangan dari saham Bumi akan kita kupas sebentar lagi di video ini. Dan kalau nanti teman-teman ada hal yang berbeda pendapat misalnya atau merasa bingung dan ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk diskusi bareng nanti di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan lihat dulu kondisi harga saham Bumi pada saat ini. Nah, pada saat ini kita bisa lihat bahwa saham Bumi seperti tertidur begitu ya di harga Rp50 per lembar saham. Grafiknya kita lihat bahwa grafiknya di sini sebenarnya bergeraknya stabil, naik turun tapi kembali lagi ke angka 50. Apa yang menyebabkan hal ini? Nah, kita akan bahas dari sisi laporan keuangan kuartil ketiga tahun 2020 untuk saham Bumi Resource ini. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lihat adalah asetnya. Apakah asetnya bertumbuh atau tidak? Dan kita lihat dari sini, dari berdasarkan laporan keuangan, trennya mungkin bisa dilihat cenderung menurun. Penurunan jumlah aset ini akibat apa? Apakah akibat penurunan pendapatan atau bagaimana? Kita bisa perhatikan di sini bahwa jumlah aset yang menurun ini ternyata banyak dipengaruhi oleh utang yang mulai diturunkan ya. Mulai dari tahun 2015 utangnya mulai berkurang, namun di sisi lain ekuitasnya dengan tren yang sebenarnya naik, namun dari 2019 ke 2020 nilainya turun dari 8 triliun menjadi 6 triliun, turun 2 triliun. Dalam hal ekuitas ini menunjukkan mungkin ada loss profit ya, net loss untuk kinerja tahun ini. Tapi akan kita lihat sesaat lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah utangnya memang dengan tren yang menurun. Namun di sisi lain kita bisa lihat komposisi utangnya banyak dimiliki oleh long term debt atau utang jangka panjang. Nilainya sih sebenarnya berkurang dan ini merupakan pertanda yang cukup baik dari sisi growth ya. Nah, namun di sini yang bisa kita lihat adalah debt to equity ratio-nya, atau kita bisa bilang berapa persen utangnya dibandingkan jumlah ekuitas yang dimiliki. Nilainya adalah 7 terakhir, nilainya 7. Memang ini jumlah yang berkurang, tapi nilai 7 adalah nilai yang sebenarnya tidak terlalu diharapkan. Ya, investor biasanya menyukai kalau nilainya dekat-dekat dengan angka 1 gitu ya. Gitu juga long term debt-nya sebenarnya ingin serendah mungkin, jangan sampai terlalu tinggi, namun kita bisa lihat angkanya masih di 47% dari total aset yang dimiliki atau sekitar hampir 50%. Ini dari sisi debt to equity ratio. Sama dengan cash ratio juga, nilainya berkurang dari 2018 di 12 persenan menjadi 4%. Ini angka yang sebenarnya agak mengkhawatirkan karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh investor adalah nilai sedekat mungkin dengan angka 100% gitu kan. Dengan angka 100%. Ini selisih yang sangat jauh cash ratio-nya.
Lalu kita bisa lihat asset turnover-nya. Asset turnover ya sebisa mungkin dekat dengan angka 100% juga, meskipun untuk industri ini agak sulit ya, bisa dibilang begitu ya. Namun angka 17% juga merupakan angka yang sangat rendah dengan tren yang menurun. Lalu kita lihat revenue-nya. Pendapatannya juga menurun dari 10 triliun menjadi 8 triliun dibandingkan bulan September tahun 2019. Nah, kita lihat berdasarkan tahunan, buku laporan tahunan itu sejak tahun 2014 nilainya juga cenderung menurun. Meskipun lebih baik daripada tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, terakhir yang paling penting adalah tentang net profitnya sendiri. Di sini kita bisa lihat ternyata memang benar ekuitasnya tadi berkurang 2 triliun, sekitar 2 triliun karena memang mengalami loss di sini ya. Dan net profit marginnya juga bernilai negatif, dalam arti lebih besar pengeluarannya, lebih besar biaya-biaya yang dikeluarkan dibandingkan keuntungan dan dibandingkan revenue yang dimiliki. Nah, di sini dengan utang yang tadi nilainya sebesar 7 kali lipat, maka seharusnya keuntungannya bisa menutupi utang. Namun kita lihat minimal di sini seharusnya nilainya setidaknya 1 ya. Namun di sini nilainya jauh di bawah 1, bahkan menjadi 0,02 pada tahun 2020 dan tentu saja mungkin sekitar negatif pada tahun 2020 akhir nanti secara annualized. Nah, kita lihat bahwa kalau kita bicara return on equity, yaitu keuntungan atau pendapatan yang bisa diperoleh oleh investor gitu ya, dengan menginvestasikan di saham Bumi Resource ini, kita lihat nilainya negatif. Hal ini adalah cukup masuk akal karena mengalami kerugian, perusahaan mengalami kerugian. Dan di sini valuation menjadi kurang bermanfaat karena memang perusahaan mengalami kerugian. Saya akan skip bagian ini, meskipun biasanya saya akan lakukan perhitungan, namun perhitungannya menjadi kurang valid ketika keuntungannya pun negatif. Nah, sekarang justification-nya kita ingin growth asetnya yang bertumbuh. Karena asetnya tidak bertumbuh, cenderung berkurang, maka saya akan memberikan tanda cross. Ini menurut saya low. Lalu liquidity kita ingin debt to equity ratio-nya juga low, namun ini tidak terpenuhi oleh saham Bumi Resource. Lalu cash reserve seharusnya bisa memenuhi kebutuhan dari pembayaran interest maupun pembayaran utang jangka pendek, namun di sini tidak terpenuhi ekspektasinya. Dan dari sisi profitability dengan nilai net profit yang negatif, ini tidak memenuhi ekspektasi. Sedangkan dari sisi valuation di sini tidak dilakukan karena ekspektasi sebelumnya tidak dilakukan, tidak memenuhi persyaratan secara fundamental berdasarkan opini saya. Jadi ini adalah opini saya terhadap saham Bumi Resource berdasarkan data-data yang ada, dan bisa teman-teman simpulkan sendiri apakah teman-teman juga memiliki opini yang sama atau berbeda, dan justifikasinya apa, berdasarkan data apa. Kita bisa sama-sama diskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, sekian dari saya. Kalau teman-teman ada request saham apa lagi yang bisa dibahas gitu ya, juga ada pertanyaan mengenai saham keuangan atau bisnis yang lainnya, teman-teman juga bisa bikin di kolom komentar ya. Oke, saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video-video berikutnya.